Selamat malam semua, masih bersama saya Yuki dan salam kenal untuk kalian semua yang baru join di channel ini. Untuk yang baru datang, jangan lupa subscribe-nya dan di-share kepada teman-teman kalian agar Yuki tetap semangat untuk membuat materi-materi selanjutnya di Yukita Horror. Dan untuk kalian yang belum follow Instagram Yuki, silakan follow di yukimon.dj. Oke? Dan di sini Yuki akan membahas tentang something wrong yang mungkin kalian bisa menemuinya suatu saat atau mungkin nanti ya. Nah, seluruh pekerjaan mempunyai resikonya masing-masing. Pengalaman yang didapatkan dari pekerjaan itu pun beragam, mulai dari senang, sedih, kecewa, hingga kisah horor. Kali ini liputan6.com akan mengulas mengenai 4 kisah horor yang dialami oleh karyawan hotel dari berbagai penjuru dunia. Dilansir dari Ranker Senin 15 Januari 2018. Sebagian besar kisah horor datang dari pengalaman pribadi, meski beberapa di antaranya merupakan cerita yang disampaikan oleh rekannya atau teman kerabat kerjanya. Langsung saja, inilah dia Yukita Horror. Semua, kembali lagi di Yukita Horror. Mungkin kalian yang menotis di salah satu background Yuki ada yang berubah, yaitu ini ya, tempat buat tanaman Yuki akhir-akhir ini sering rusak ketika Yuki tinggal, dan itu akan Yuki bahas di next Yukita Horror karena kelakuan boneka kesayangan Yuki yaitu Jelly nanti bakal kita bahas dan Yuki punya bukti-bukti fotonya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang seperti tadi Yuki jabarkan, yaitu mengenai 4 kisah horor yang dialami oleh karyawan hotel dari berbagai penjuru dunia yang dilansir langsung dari liputan6.com. Nah, di cerita pertama ini kita akan membahas tentang lift penuh. Lift adalah sebuah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang. Umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat lantai 4 ke atas, ya. Dan sedangkan gedung-gedung yang lebih rendah yang biasanya hanya mempunyai tangga ataupun hanya sekedar eskalator. Lift-lift pada zaman modern mempunyai tombol-tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai lantai tujuan mereka. Sedangkan mesin yang digunakan ada 3 jenis, yaitu hydraulic, traction atau katrol tetap, dan katrol ganda. Apabila kapasitas di dalam lift penuh, maka tanda peringatan di dalamnya akan menyala atau berbunyi. Ini artinya muatan lift telah melebihi bobot maksimal, sehingga lift tidak bisa digunakan sebelum bobot dikurangi. Namun, bukan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Masih berkaitan dengan lift, seseorang petugas kebersihan hotel bercerita bahwa ia mengalami kejadian aneh saat berada di dalam lift. Kala itu, ia sedang berada di lantai teratas hotel karena harus membersihkan beberapa ruangan dulu ya. Jadi setelahnya tugas selesai, ia berniat untuk menuju ke lantai dasar. Ia memanfaatkan satu lift yang ada di sisi gedung. Setelah berada di dalam lift dan menekan tombol lantai GF, mesin tersebut otomatis membawanya ke bawah pastinya. Di lift itu tak ada satu orang pun kecuali ia dan juga bayangannya. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 4 karena sepertinya seseorang telah menekan tombol dan akan naik lift dari lantai itu. Setelah pintu terbuka, 2 orang pria tampak berdiri di hadapan si petugas kebersihan yang tidak mempunyai nama ini, atau kita inisialkan ya, kita rahasiakan lah. Mimik muka mereka
aneh, dan kebingungan. Seperti mencari sesuatu sembari melihat-lihat ke dalam lift tanpa menghiraukan keberadaan petugas itu. Secara otomatis, pintu lift kemudian tertutup. Sebelum pintu benar-benar tertutup rapat, seseorang berkata, "Mengapa lift tersebut begitu penuh dengan orang?" Oh, ini sih ngeri ya. Itu padahal cuma bertiga loh. Petugas kebersihan itu dan juga 2 orang yang masuk ke dalam lift itu. Tapi dia mengatakan bahwa liftnya sangat penuh. Belum lagi orang tersebut mempunyai mimik wajah yang sangat aneh. Bagaimana jika kalian menjadi petugas kebersihan itu yang berada dalam satu lift bersama 2 orang aneh tersebut? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin liftnya ini sangat kecil. Ini terserah imajinasi kalian sendiri yang berjalan. Langsung saja next. Cerita selanjutnya berlanjut di hantu dari Holiday Inn. Seseorang pria bekerja sebagai resepsionis di sebuah penginapan bernama Holiday Inn tahun lalu. Tentu saja, kini ia adalah mantan pegawai hotel itu. Ia mengatakan bahwa selama bekerja di sana, dirinya kerap mengalami kejadian janggal. Suatu hari tengah malam, ia dikomplain oleh seseorang tamu hotel karena tamu itu mendengar suara gadis kecil berteriak dari area kolam renang. Setelah ia memeriksa tempat yang dimaksud, ia tak menemukan seorang pun di sana. Pagi harinya, manajemen hotel membisikinya bahwa dahulu pernah ada gadis kecil tenggelam di kolam renang itu. Lain hari, pada suatu malam, ia sedang berjaga seperti biasa. Di meja resepsionis, lalu ia menerima telepon dari sebuah kamar yang protes kalau ruangan di atasnya berisik dan membuat suara gaduh. Oh, aneh. Setelah diperiksa, tak ada seorang pun check-in di kamar yang disebut gaduh itu. Keesokan harinya, manajemen kembali memberitahunya bahwa tahun lalu seseorang istri telah membunuh suaminya di dalam kamar itu dan resepsionis yang sering menerima telepon aneh itu dari kamar tersebut meski kamar yang dimaksud tak pernah lagi dipakai. Bagaimana menurut kalian jika kalian menjadi tamu itu? Aku rasa sih aku bakal langsung check out dan pindah hotel sih ya. Tapi nggak tahu kalau kalian, tulis komentar kalian di bawah. Dan next, cerita selanjutnya adalah penemuan di tepi kolam renang. Seorang wanita bekerja sebagai agen properti untuk sebuah hotel di California, Amerika Serikat. Daerah tempatnya bekerja diklaim sebagai yang teraman karena tingkat kejahatan jarang terjadi di sana. Orang-orang yang tinggal di hotel kebanyakan adalah para pembisnis dan juga keluarga yang sedang berlibur saja. Suatu pagi, salah satu petugas kebersihan hotel berlari histeris ke arah meja resepsionis. Ternyata seorang tamu menemukan sekantong senjata api tanpa surat-surat dan diletakkan di ruangan kebugaran, kayak ruangan gym gitu ya. Tak ada yang mengetahui asal-usul senjata itu. Polisi pun dipanggil untuk turun tangan, memeriksa sidik jari, dan anehnya kantong itu berisi senjata api langka yang sudah sangat tua dan usang. Polisi memperkirakan senjata-senjata itu sudah lama tersimpan di ruang kebugaran dan tak seorang pun tahu keberadaannya. Namun, siapa yang mengoleksi senjata itu di ruang kebugaran hotel? Wow, jadi kayak edisi pistol lama gitu ya, yang benar-benar sangat lama. Lalu itu ditemukan tanpa surat dan tanpa identitas. Kalau kalian jadi yang menemukan pistol itu, gimana? Apa kalian buat untuk membunuh mantan? Maybe. Tulis di kolom komentar. Next. Cerita selanjutnya adalah bertemu.
Kisah ini menimpa dua orang gadis yang sedang pergi berlibur ke Skotlandia. Keduanya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel murah karena mereka berpikir ini akan menghemat pengeluaran selama mereka berpetualang. Sebut saja gadis yang satunya berinisial M dan yang satunya berinisial E. E dan M menginap di hotel tua dan terlihat tak terawat. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung memesan sebuah kamar dengan 2 single bed. Saat mereka tiba di hotel, jam menunjukkan pukul 1 waktu setempat, sehingga keduanya langsung ingin beristirahat saja. Jadi itu kayak pagi-pagi buta ya. Ketika M dan E sudah bersiap untuk tidur, tiba-tiba M berkata bahwa dia kedinginan dan ingin pergi keluar ke supermarket untuk mencari sebotol bir dingin. Setelah meminta izin E, M akhirnya pergi. Jarak hotel ke supermarket memang agak sedikit jauh, yaitu sekitar 3 km. Oh, itu sih jauh ya, apalagi kalau jam segitu. Jadi mungkin akan memakan waktu setengah jam perjalanan bagi M sendiri. Setelah 5 menit kepergian M, pintu kamar tempat keduanya istirahat ada yang mengetuk. Dengan kondisi setengah sadar karena dilanda rasa kantuk yang sangat berat, E membuka pintu. Ia terkejut karena M sudah berdiri di hadapannya. "Loh, kamu tak jadi pergi ke supermarket?" tanya E agak heran. M hanya menggelengkan kepalanya dan langsung menyelonong masuk ke dalam. Pintu kamar pun ditutup. M langsung berbaring di kasurnya tanpa mengeluarkan sepatah dua kata pun. Khawatir dengan kondisi M, E mencecarnya dengan banyak pertanyaan. "Kamu kenapa tidak jadi beli bir? Apa kamu tidak enak badan? Kenapa cuma sebentar keluarnya? Kamu baik-baik saja kan?" kata E sembari memperhatikan wajah temannya itu. Memang M tampak pucat. Mungkin kelelahan sehingga dia memutuskan kembali ke hotel tanpa membawa sebotol bir. M masih diam 1000 bahasa. "Kubuatkan secangkir teh," lanjut E, disertai anggukan kepala dari M. E langsung membuatkan secangkir teh hangat untuk M. Tidak di situ saja. Ketika M sedang meminum teh, tiba-tiba ponsel milik E berdering. Tanda ada telepon masuk. Ia pun mencari-cari ponsel miliknya karena sejak tiba di hotel E sama sekali tidak menyentuh telepon genggamnya itu. Begitu ponsel ditemukan, ada di dalam kantong baju hangatnya. Betapa terkejutnya E yang menyadari bahwa telepon masuk berasal dari M. Oh, wow. Oh no. Oke. Dengan rasa takut, ia mengangkat telepon itu dan pelan-pelan, dan dari seberang sana terdengar suara M yang kesal karena dompetnya tertinggal di kamar hotel. "Kamu siapa? Apa kamu curi ponsel temanku?" kata E setengah ketakutan. "Hei, ini aku M. Aku minta kamu untuk menyusulku ke supermarket H, sekitar 3 km dari hotel, karena dompetku tertinggal. Ada di tasku di samping baju hangatmu. Periksalah," ucap M. "M, jangan bercanda, karena sekarang aku sedang bersamamu di kamar hotel," lanjut E, suaranya melirih karena ketakutan. E pun memutar badannya, melihat ke arah M yang ada di dalam kamarnya sembari tersenyum. Kembaran M itu berkata, "Jadi, kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya." Oh my God. Masih mending ya kalau misalnya kita nengok, dia hilang, it's okay fine. Tapi ini dia masih bisa senyum dan masih berbicara seperti itu.
Bagaimana jika kalian menjadi E? Tulis di kolom komentar. Itulah dia pengalaman-pengalaman horor dari beberapa karyawan yang sempat bekerja di hotel yang tidak bisa kita sebutkan namanya, ya, yang jelas dilansir dari liputan6.com. Namun kali ini Yuki di next project video Yukita Horor, Yuki akan langsung datang ke salah satu hotel angker di kota Lawang. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan hotel tersebut. Jadi stay tune di channel Yuki dan jangan lupa share dan like jika kalian memang menyukai video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka semua bisa berkumpul bersama kalian untuk menonton channel Yukita Watching. Dan yang terakhir, aktifkan lonceng kalian agar selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Apalagi khususnya di malam Jumat, dimana lagi kalau bukan Yukita. Sampai di situ saja kisah misteri kita hari ini. Kita berlanjut di Yukita Horor selanjutnya. Mungkin kalian semua punya saran-saran cerita horor ataupun ide-ide horor yang bisa Yuki sampaikan di Yukita Horor selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar karena Yuki nggak pernah bosan baca komentar dari kalian semua. Oke, see you next video.